Halo, jumpa lagi ya. Nah, hari ini aku mau nerangin tentang kelainan dari sendi rahang. Nah, nih ya, sendi rahang ya. Namanya temporomandibular joint. Nah, ya, ingat ya. Pernah lihat tengkorak Kak? Ya, orang yang udah tinggal tengkorak nih ya. Ya, kita lihat bahwa adanya cuma rahang atas loh. Ya, rahang bawahnya nggak ada. Bisa kemana-mana nih rahang bawah. Gitu ya. Jadi tengkorak sama tulang rahang atas atau maksila itu dia terintegrasi. Nih, ini saya sama ini. Ini saya. Kalau nggak ada otot, ya, kalau nggak ada join di sini, maka dia akan bisa jalan-jalan kemana-mana. Ingat ya, ini nggak terintegrasi. Kecuali ada apa? Ada namanya temporomandibular joint. Ya, joinnya di sini. Ya, kemudian ada apa lagi? Ada otot. Nah, ada apa lagi ya? Ada perintah dari otak ya. Kalau kita tidur nggak bisa dia bergerak gitu. Tapi kalau kita sadar kita menggerakkan, aku mau buka mulut, aku mau tutup mulut ya. Impuls dari otak langsung pergi ke otot, dia akan buka, tutup, buka, tutup, buka. Nah, sekarang bayangkan kalau rahang, ini kita lihat rahang ya. Rahang atas, rahang bawah. Oh, ini kita lihat ini tulang dentoalveolar namanya, tempat tumbuhnya gigi. Ya beda ya dengan tadi tulang saya bilang. Nah, seandainya rahang bawah mau miring, nah ya miring begini. Nah, kalau dia miring maka dia nggak akan bisa berkontak dengan baik, berfungsi dengan baik. Maka terjadilah namanya kelainan dari temporomandibular atau temporomandibular disorder, kelainan di sini ya. Berbahagialah kalian yang tidak memiliki kelainan itu. Oke, sekarang kalau seandainya kita asimetri ya, gini asimetri ini. Ya, rahang ini ke kiri, ini yang bawah ya enggak, ya miring, asimetri. Sakit dok, ya sakit dong. Bayangkan buka mulutnya tuh nggak normal, ya nggak di sendinya nih kayak aku nih ya. Kalau aku fitness begini enak ya. Coba gue fitness ini, tapi nggak ada satu sisi yang nggak seimbang di situ. Ini sakit banget di sini, ya. Jadi kalau kita mengunyah satu sisi misalnya, pada saat masa tumbuh kembang, maka tumbuhnya juga arahnya akan beda ya, akan tumbuh terus. Akhirnya pada saat dia sudah remaja dan dewasa, panjang sebelah, sakit dia. Bisa terjadi nggak? Bisa banget. Atau trauma, ketonjok misalnya, atau jatuh ya, kena kondilusnya. Ya dia pada saat tumbuh kembang ya dia beda. Akhirnya dia jadi asimetri seperti ini. Nah, sekarang gimana? Bisa sembuh nggak? Bisa kalau dia belum parah. Ya, jadi kalau misalnya merasakan clicking dan lain-lain, cepat lihat gigi kita udah normal belum? Ideal tuh. Ideal tuh apa? Tadi saya bilang tumbuh gigi atas, tumbuh gigi bawah. Dia kalau rahang atas dan rahang bawahnya tidak miring, maka dia akan float. Oklusi namanya. Ini beroklusi dengan ideal. Ini yang dikerjakan behel cuman ini. Ya, si behel ditempel-tempelin supaya dia bisa membuat pola seperti ini. Pola oklusi ideal namanya. Nah, sekarang rahang lagi. Rahang kita lihat miring nggak tadi? Temporomandibular joint normal nggak? Kalau miring, ya udah. Sekarang kita ada usaha apa? Operasi misalnya, kembali ke normal, atau kita membuat giginya beroklusi dengan baik lagi. Mungkin ada cabutan satu sisi dan lain-lain, itu tergantung dari keparahannya. Nah, kalau gigitan kita sudah normal, biasanya kalau saya juga fitnessnya sudah begini lagi ya, ganggunya satu sisi misalnya gitu ya, saya akan normal lagi ya. Kalau dia kelainannya nggak parah, jadi bisa sembuh nggak bisa. Kita luka nih, tapi kita garuk terus, sembuh nggak lukanya? Nggak sembuh. Jadi misalnya kalau misalnya kita ada kelainan itu, hindari pertama makanannya keras, nggak boleh. Makan kacang nggak boleh, makan permen karet nggak boleh ya. Terus makan terlalu lama juga jangan ya. Kemudian juga dijaga ya, kayak kita misalnya ketawa dan lain-lain, besar-besar banget, itu dijaga banget. Ya, kemudian juga dikompres pakai air hangat biar ada vasodilatasi dari pembuluh darah supaya dia sembuh. Ya, kemudian ada alat lain seperti misalnya splinting dan lain-lain untuk splint ya, untuk membuat reposisi rahang jadi normal. Karena kita miring itu bukan karena rahang saja ya, tapi karena ada suatu gigitan yang misalnya nih tambalannya satunya tinggi sebelah gitu, tuh ngaruh banget. Kita nyari gigitan enak dong ya. Atau ada giginya yang miring ke dalam satu atau miring keluar satu. Pas oklusi nggak bisa. Aduh, aku pengen miringin rahang aku. Ini lebih enak gini nih, lebih enak nih. Lama-lama sakit habis sisi. Ya sakit. Akhirnya bunyi-bunyi. Kenapa bunyi-bunyi? Dia kan ada alur nih, plek ya. Kalau di alurnya kayak plek bunyi-bunyi dia, clicking namanya. Ya. Kalau mungkin clicking aja nggak apa-apa, tapi kalau udah sakit, nah itu berarti sarafnya udah banyak yang kejepit di sini. Itu harus dilihat ya.
Yang udah ekstrim mungkin kita bisa bedah ya, bedah di teras, kondilus dan lain-lain. Cuman gitu nggak 100% bisa menyembuhkan. Ya, jadi tolong diperhatikan kebiasaan-kebiasaan buruk ya, atau oklusi yang nggak normal cepat dicek ke ortodontis ya, biar dia tahu bagaimana treatmentnya. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi masang BH tuh kadang-kadang gara-gara masang BH bisa terjadi itu nggak bisa. Kalau masang BH ini nggak sama tinggi misalnya, ya nggak sama tinggi, nggak sama kiri kanannya. Jadi masang BH itu juga nggak gampang ya. Jadi benar-benar harus detail di mana kita menempatkan behel itu ya. Jadi semuanya bisa berpengaruh terhadap sendi tadi. Ngerti ya? Jadi sendi itu sangat penting ya. Jadi nggak cuman kita melihat gigi rapi ya, rata semua, nggak cuman itu, banyak lagi masalah yang harus diperhatikan. Oke, kalau misalnya Anda merasakan keluhan seperti itu, mungkin bisa konsultasi dengan ortodontis. Terima kasih.